Selamat pagi pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan isu strategis terkait ambang batas parlemen. Wacana kenaikan parliamentary threshold di atas 4% dinilai penting untuk menyederhanakan sistem multipartai serta memperkuat efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 27 Februari 2026 dengan tema menata ulang efektivitas demokrasi. Bersama saya Jose Nicole, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 02158399 100. Pagi ini telah bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bang Jose. Bang Elman, cerita sedikit nih. Saya di obrolan tongkrongan kopi saya nih, Bang Elman. Teman-teman tuh udah banyak bicara 2029 terus. Tetapi kayaknya kan yang nggak kalah penting ini bukan siapa yang maju, tapi aturan mainnya. Seberapa penting kita bisa menyoroti soal menata ulang efektivitas demokrasi dalam kaitannya kepada kenaikan parliamentary threshold ini, Bang Elman? Ya, memang demokrasi ke depan itu memang banyak ditentukan dengan seberapa mampu kita menentukan ambang batas yang ideal gitu ya kan. Jadi karena memang sering sekali banyak pihak juga yang menganggap remeh ini ambang batas. Padahal ini yang sangat menentukan apakah demokrasi ke depan itu akan sehat atau hiruk pikuk atau hanya sekedar tawuran aja gitu kan. Gontok-gontokan gitu kan. Terutama di parlemen ya. Iya. Karena kalau mau pemerintahan itu efektif dan stabil, memang di demokrasi di Senayan itu harus betul-betul juga efektif gitu ya. Nah, oleh karena itu memang diperlukan partai-partai yang ramping sebetulnya. Ramping. Tapi efektif gitu kan. Karena kalau multi partai, Ya. kalau terlalu banyak partai di parlemen itu, mungkin jangan keseharian mereka nanti hanya ya itu tadi kotok-kotokan aja. Dan bahayanya memang kalau multi partai itu ya, suatu saat partai-partai yang perolehannya minimal di parlemen itu bisa akan menjadi kekuatan penentu loh. Kekuatan penentu. Bukan karena kekuatan gagasannya, tapi karena perhitungan matematisnya aja gitu. Ini kita bicara mekanisme voting ya, Bang? Mekanisme voting itu. Jadi memang kalau mau sehat, memang ambang batas itu harus ideal. Idealnya berapa? Memang ya kalau ada yang berpikir sebagian kan tetap 4. Sebagian besar lebih dari 4. Berkisar antara 5 dan 7. 10 terlalu besar kan. Betul. Gitu kan. Jadi memang dan itu nanti akan membuat konfigurasi di parlemen itu kan nanti kan ya katakanlah mungkin antara 5 sampai 7 partai ya. Ya gitu. Sebetulnya idealnya 3 sampai 5. Ya. Bang Elman, tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa emangnya ada korelasi antara penyederhanaan partai politik dengan fragmentasi politik yang lebih ringkes. Emangnya ada korelasinya itu, Bang? Ya ada, karena kan itu kan ambang batas itu kan syarat minimal kan. Oh, oke. Syarat minimal. Jadi kalau katakanlah kalau ditentukan ambang batas misalnya 5%. Nah, kalau dia tidak mencapai 5%, maka dia tidak lolos di DPR kan. Betul. Jadi itu sangat menentukan. Gitu. Dan nanti kita ke depannya juga akan memperkirakan ya Bang Elman, apakah nantinya bagaimana dengan argumen suara yang hilang dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Bang Elman dan juga pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 27 Februari 2026 dengan tema menata ulang efektivitas demokrasi. Menata ulang efektivitas demokrasi. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yaitu ambang batas parlemen. Saat ini,
Ambang batas ditetapkan sebesar 4% suara sah nasional untuk dapat mengirim wakil ke DPR. Hampir semua partai politik sepakat angka itu perlu dinaikkan. Pesannya terang, yakni menyederhanakan sistem multipartai dan memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial. Kita memandang urgensi itu bukan sekadar kepentingan elit politik, melainkan kebutuhan sistemik demokrasi kita. Dalam desain presidensial, stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan politik di parlemen. Fragmentasi partai yang terlalu lebar kerap melahirkan koalisi rapuh, negosiasi berlarut, dan kompromi yang tidak selalu berbasis kepentingan publik. Pemerintah pun kerap tersandra oleh tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Akibatnya, agenda strategis seperti reformasi struktural, industrialisasi, ketahanan pangan, hingga transisi energi seringkali tersendat. Pengalaman selama 2 dekade reformasi menunjukkan bahwa sistem multipartai ekstrim tidak otomatis memperkuat kualitas demokrasi. Justru sebaliknya, ia dapat menimbulkan biaya politik tinggi dan memperlemah akuntabilitas. Disinilah urgensi penyederhanaan partai menemukan relevansinya. Banyak negara dengan sistem presidensial menerapkan ambang batas parlemen sebagai instrumen rekayasa sistem kepartaian. Jerman, misalnya, menetapkan ambang batas 5% untuk Bundestag demi menjaga stabilitas. Turki bahkan pernah menerapkan ambang batas 10% sebelum kemudian diturunkan. Ambang batas bukanlah pembatasan demokrasi, melainkan mekanisme untuk memastikan efektivitas representasi. Indonesia bukan tanpa pengalaman. Sejak reformasi, ambang batas parlemen telah dinaikkan secara bertahap dari 2,5%, 3,5%, hingga 4%. Setiap penaikan membawa konsekuensi penyederhanaan partai di parlemen meski belum sampai pada taraf multipartai sederhana yang ideal. Karena itu, penaikan ambang batas di atas 4% patut dipertimbangkan secara serius. Namun diskusi tidak boleh berhenti pada angka. Kita perlu kajian komprehensif pula tentang berapa besaran yang proporsional. Apakah 5% cukup ataukah lebih? Yang terpenting, kebijakan ini harus berpijak pada tujuan memperkuat sistem presidensial tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan. Disinilah kekhawatiran tentang suara hilang, wasted votes, harus dijawab. Penaikan ambang batas memang berpotensi membuat suara pemilih partai yang tidak lolos menjadi tidak terkonversi menjadi kursi. Ini bukan persoalan kecil. Demokrasi bertumpu pada legitimasi suara rakyat. Karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu harus membuka ruang inovasi. Opsi penguatan pendidikan politik agar partai melakukan konsolidasi sebelum pemilu perlu dipertimbangkan. Skema penggabungan partai atau koalisi permanen sebelum pencalonan bisa menjadi jalan tengah. Bahkan, diskursus tentang desain daerah pemilihan dan metode konversi suara perlu dimasukkan dalam pembahasan. Tujuan kita jelas, yakni menciptakan sistem multipartai sederhana yang kompetitif, bukan oligarkis. Penyederhanaan bukan untuk memonopoli kekuasaan, melainkan untuk mengefisienkan pengambilan keputusan politik. Demokrasi yang efektif bukan hanya soal banyaknya pilihan, melainkan juga kemampuan sistem menghadirkan pemerintahan yang bekerja. Momentum pembahasan Undang-Undang Pemilu tidak boleh disia-siakan. Penaikan ambang batas parlemen harus menjadi bagian dari desain besar penataan demokrasi. Kita dorong DPR dan pemerintah untuk berani mengambil langkah ini dengan landasan akademik yang kuat dan dialog publik yang terbuka. Demokrasi bukan sekadar prosedur 5 tahunan. Ia adalah arsitektur yang harus terus disempurnakan. Menaikkan ambang batas parlemen adalah salah satu batak penting dalam membangun fondasi sistem presidensial yang lebih kokoh, efektif, stabil, dan tetap representatif. Kami nantikan pendapat Anda pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Langsung saja kita sapa penelpon interaktif yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Salam siap selalu ya. Ya, Pak John langsung saja dengan baik. Pak John langsung saja dengan pertanyaan bagaimana? Pagi-pagi. Ya. Ya. Menata ulang efektivitas demokrasi. Memang betul ya. Karena sama kalau kata Bung Eman tadi, kalau tidak ada ambang batas ini, jadi ini hirup pikuknya apa? Kayak sayur tidak ada garam gitu kalau berpolitik itu. Itu tidak ada ambang batas itu akan ada kegaduhan saya rasa nanti. Kenapa? Semuanya akan menjadi batai. Kenapa? Tidak ada nilai untuk bersemangat kalau tidak ada ambang batas itu. Jadi partai-partai yang melaporkan dia lengah-lengah aja karena dia yakin gitu. Udah gini aja bisa. Tapi kalau ada ambang batas, semuanya apa? Kalau dapat ya ada 7%, itu ada usulan dari Nasdem 7%, 5%, 6% itu aja. Oke. Itu aja. Harus ada itunya. Harus ada ambang batasnya gitu ya. Makasih banyak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam. Langsung saja kita komentari Bang Elman, ibarat kata kalau nggak ada parliamentary threshold ini sayur tanpa garam. Tetapi kan salah satu yang menjadi argumen klasik itu Bang Elman, bagaimana dengan yang tidak lolos dan suaranya hilang. Bagaimana kita menilai logika tersebut Bang Elman? Ya, memang sebetulnya kan anggapan seperti itu sebetulnya tidak benar semuanya gitu kan. Memang katakanlah tahun pemilu 2024 kan. Kalau menurut dari KPU kan ada 17.000 suara yang tidak terkonversi dalam kursi di parlemen kan. Karena partainya tidak lolos. Betul. Nah, sebetulnya memang dari awal kan makanya sebetulnya masyarakat itu kan diminta lebih rasional kan gitu kan. Jeli ya. Jeli melihat. Dan ini makanya kan ambang batas itu kan sudah ditawarkan sejak dari awal kan. Ya. Berapa persen gitu kan. Nah, ketika ambang batas sudah ditentukan, kita harapkan masyarakat ya lebih bisa ya menentukan pilihan. Karena katakanlah kalau partai itu tidak lolos, sebetulnya kan kalau misalnya ambang batas itu ditentukan 4, 5 atau 7 kan gitu kan. Pilihan apa itu masyarakat itu kan pilihannya kan tetap ada kan. Tetap ada. Pilihannya kan nggak pernah hilang kan. Hak pilihnya nggak hilang. Tinggal masyarakat diminta untuk gunakan hak pilihnya secara rasional gitu, secara menggunakan akal sehat gitu loh. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut dalam segmen selanjutnya ya Bang Elman dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Bang Elman, ini mumpung di DPR masih mengkaji nih. Kalau kita bicara soal angka ya Bang, sebenarnya angkanya berapa nih kira-kira yang paten Bang? Ya, betulnya sih kalau 4 kan tidak dinamis kan. Oh, tidak dinamis. Apalagi kalau turun dan 0, itu pasti tidak akan membuat demokrasi itu lebih bagus. Memang kalau mau jujur, memang bagusnya memang nanti ambang batas itu di antara 5 sampai 7. 5 sampai 7. Okay. Itu sangat ideal itu. Kalau lebih dari 7 memang terlalu berlebihan kan. Tidak masuk akal. Karena kalau misalnya katakanlah 7%, itu bisa dibayangkan nanti partai-partai yang ada di parlemen itu kan kisaran ya antara 3 dan 5 atau 5 sampai 7 lah itu maksimal kan gitu kan. Iya. Nah, kalau dalam posisi partai yang ramping seperti itu, pasti pemerintahan yang berdasarkan sistem presidensial ini pasti akan lebih efektif dan stabil. Sehingga memang dalam 5 tahunan itu, memang pemerintahan itu akan fokus bagaimana untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya, janji-janji politiknya kan gitu kan. Tidak lagi disibukkan dengan gotong-gotokan di internal partai. Anda bisa bayangkan kan ketika 2014, ya kan, Bung Jose bisa lihat kan, hampir lebih dari setahun pemerintahan itu kan tidak efektif. Deadlock. Di parlemen itu pokoknya begini aja dia. Betul. Sehingga
hampir terabaikan pelayanan terhadap masyarakat. Pembangunan tidak berjalan, Tidak jalan. legislasi mandek. Nah, gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan politik itu hanya digunakan untuk merawat koalisi partai kan gitu kan. Jadi sehingga masyarakat tidak terlayani, publik itu tidak terlayani. Nah, kalau misalnya partai-partai di parlemen itu ramping, Iya. nah, itu pasti akan demokrasinya akan lebih efisien Ya. dan pemerintahan itu pasti stabil. Dan pada akhirnya Bang Elman, yang satu juga yang kita harus nanti adalah bagaimana DPR tetap terbuka untuk partisipasi publik. Apa yang harus kita himbau dalam pengkajian revisi undang-undang ini, Bang? Ya, memang walaupun kita katakan ambang batas itu naik antara 5 dan 7, tapi tetap kita minta kepada masyarakat, lakukanlah kajian yang lebih komprehensif. Libatkan seluruh masyarakat, kan, Ya. terutama masyarakat kampus. Jadi jangan sampai karena mengejar ambang batas sekian, Ya. lalu diam-diam langsung diputuskan. Nah, kalau gitu ini enggak, lakukan kajian lah. Jadi walaupun kita minta tadi antara 5 dan 7, ini Ya. kan perlu dikaji. Perlu dikaji. Perlu dikaji. Apakah 5, apakah 5,5, apakah 6, 6,5, 7 dan sebagainya. Ya, dan tentu kita berharap ke depannya Bang Elman ikhtiar untuk menata ulang efektivitas demokrasi kita dapat berjalan ya. Terima kasih Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, momentum revisi Undang-Undang Pemilu perlu dimanfaatkan untuk menata ulang desain demokrasi yang lebih efektif dan stabil. Kenaikan ambang batas parlemen diharapkan mampu memperkuat sistem presidensial tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan demi terwujudnya pemerintah yang kompetitif dan akuntabel. Inilah editorial Media Indonesia edisi kali ini pemirsa. Saya Jose Nicole, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.